Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Jangan pernah untuk ngelimit option-option yang punya. Kalau misalnya sekarang ternyata kamu nggak ada di jalur karir yang tadi, mau jadi project manager, ya start with yourself aja. Misalnya kamu kan pasti bangun rumah, terus misalnya mau punya project sendiri, start with that untuk jadi project manager. Ada pilar-pilar expertise lain yang harus dimiliki sama project manager. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deko Learning Akoladia Group. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, perkenalkan nama saya Naomi yang akan membawa sesi Dynamic Talk hari ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik Is Project Management for Your Career? Sudah bersama saya juga di sini narasumber kita hari ini Bapak Cornelius Steven Sinjaya, PMP, PMI, ICP. Halo Pak. Halo, apa kabar Mbak Naomi? Baik Pak, Bapak kabarnya gimana? Baik dan sehat. Baik, terima kasih juga untuk waktunya yang udah diluangkan ya Pak hari ini. Sama-sama. Nah Pak, karena kita membahas mengenai project management dan kaitannya dengan pilihan karir, boleh diceritakan sedikit mungkin Pak di dunia project management sampai sekarang ini bagaimana? Oke, berarti ini perjalanan karir saya lah ya, as a project manager. Jadi saya mulai karir as a project coordinator. Jadi waktu itu luckily saya benar-benar bisa langsung masuk ke dunia project management as my first entry of the career. Gitu ya. Jadi waktu itu saya di sebuah IT solution company. Bergeraknya sih di bidang mostly infrastructure of IT waktu itu. Jadi project-project pertama yang saya handle itu as simple project yang misalnya pengiriman perangkat. Jadi project-project pertama saya itu malah more on the background of the IT side, of the technology side gitu. Kalau so far selama ini kan banyak banget yang happening di luar atau yang trending itu lebih ke arah software development-nya, software company-nya, application-nya. Nah justru saya dikasih jalan mulai dari awal as infrastructure project manager. Jadi saya tahu dulu tuh apa itu server, apa itu switch, dan seterusnya apa itu cabling and so on. Itu dulu ternyata. Nah along the way memang pergerakan teknologi itu kan terus berubah cepat ya. Nah setelah 2 tahun jadi project coordinator, dapat kesempatan langsung naik jadi project manager di company lain. Jadi pindah tuh ke as a project manager, benar-benar bertanggung jawab sama kesuksesan sama kegagalannya juga dari sebuah project gitu. Dan itu masih di infrastructure, but it's a bit more complex. Jadi lebih ke arah infrastructure yang udah digabung semuanya solusinya, dan solusinya kompleks-kompleks. Karena ini multinational company. Kebetulan sampai sekarang aku masih di situ di entity data. Gitu. Nah jadi panjang banget list of service portfolio yang ada di entity data, dan waktu itu harus pelajarin semua. Nah jadi bergerak dari situ, plus sekarang benar-benar ditunjuk sebagai project manager, even program manager. Jadi memanage beberapa project manager under aku untuk project-project di bidang software. Udah mulai sekarang, mulai kayak ERP, data management, and so on. Nah jadi itu perjalanan karir aku, dan memang luckily langsung first entry-nya di junior project manager-nya gitu. Interesting. Oh baik Pak, jadi berdasarkan perjalanan Bapak sebagai project manager di industri IT ya tadi ya Pak? Yes. Juga sebagai fasilitator pelatihan juga Pak? Betul. Nah kebetulan aku, jadi perjalanannya juga menarik kalau terkait dengan sertifikasi dunia PM ya, dunia project manager. Di 2 tahun awal itu aku benar-benar ngejar supaya aku dapat sertifikasi yang paling base layer, which is CAPM dari Project Management Institute di US gitu ya. Certified itu pindah ke entity. Nah dalam waktu setahun
kan udah minimal PMP itu kan minimal 3 tahun. Harus berkarir di dunia project. Nah, kebetulan langsung sikat, langsung cepet-cepet ambil buat PMP-nya. Jadi within 3 years of my career udah certified of PMP. Gitu. Nah, trainingnya itu di Deco Learning. Training PMP-nya di Deco Learning nih. Cocok nih Mbak. Betul. Terus even secara konten pertama aku sama Deco Learning itu karena simply aku kayaknya orang yang lulus pertama di batch itu. Jadi ada banyak batch kan ya. Cuman di batch itu kebetulan aku yang kayaknya ngejar banget, cepat. Jadi langsung training, lulus, terus diundang. Jadi pembicara untuk kayak sharing session aja sebenarnya. As simple as sharing session, gimana sih tips and tricks untuk ujian PMP. Itu first konten aku sama Deco Learning. Nah, tapi dari situ mulai ditawarin, even dibantu juga sama Deco Learning untuk jadi certified trainer. Ya udah, akhirnya ini jadi kayak side job yang buat aku ambil sembari merefresh dari ilmu-ilmu yang sebenarnya aku dapat SPM gitu. Oke. Nah, boleh nggak nih Pak diceritain atau berbagi studi kasus atau pengalaman pribadi yang Bapak tadi sudah jalani berkaitan dengan peran penting manajemen project dalam membentuk jalur karir Bapak sendiri? Peran penting manajemen project. Oke. So, ada satu research yang pernah aku baca ya. Researchnya itu tentang bahwa kedepannya banyak banget pekerjaan itu yang akan base-nya itu project. Jadi sebenarnya udah mulai kelihatan ya sekarang. Kalau dulu orang itu industrial heavy, which is orang harus datang di tempat ngejalanin line of industry, manufacturing, ngecap, ngecek barang di industri gitu ya, bener ya. Terus masang-masang gitu. Itu akan masih ada, tapi market itu kan udah mature. Industri itu udah mature. Jadi ya udah, it will stay there, jalan with additional enhancement automation gitu ya. Tapi kedepannya lebih ke arah work or project package. Jadi work based economy. Jadi kayak orang yang datang itu dibayar sesuai dengan project aja atau project base, pekerjaan base. Gitu. Jadi ya yang day to day-nya itu ya buat maintain aja, tapi banyak ke depan itu project base. Contoh sekarang digital nomads, banyak banget kan yang orang digital nomads. Ya itu kan sebenarnya dibayar sama YouTube sesuai dengan konten yang dibikin, sesuai dengan project. Konten itu kan sebenarnya project kan. Nah jadi manajemen project, balik lagi ke pertanyaannya, manajemen project itu penting atau enggak buat karir? I think it's a fundamental things yang harus dimilikin supaya kamu bisa tahu dulu kalau manage sebuah project itu fasenya tuh ada apa aja sih, terus goalsnya tuh ada apa aja sih, dan kedepannya mikirin kayak objectivesnya dari project itu meet apa enggak, terus cara bagi-bagi pekerjaan itu gimana. Di dunia project itu kan dibahas juga kayak scope of works. Orang kalau misalnya belum paham soal project management, mostly mereka kadang bingung scope of works itu apa. As simple kan as lingkup kerja yang harus dibatasi, yang harus spesifik banget gitu. Nah itu makanya penting menurutku buat paham dunia project management untuk ya fundamental career sih. Apalagi lately semua involve project nih ya Pak. Betul. Sekarang kalau ketemu teman-teman pasti kan lagi ngerjain project apa, nah, atau lagi ngerjain, iya bener kan? Iya lagi ngerjain apa gitu. Simple kayak gue lagi bikin project nih, bikin rumah itu kan project tersendiri gitu. Oke, nah tapi di dunia industri sendiri ini kan sebenarnya mungkin tidak di dunia industri aja ya Pak. Semua bidang itu pasti dinamis, pasti ada ups and down ya. Dan mungkin ada Kak, boleh diceritakan pengalaman Bapak di mana keterampilan manajemen project ini efektif nih Pak menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi. Oke. Jadi dunia project management itu tuh sebenarnya a bit generalis ya, rather than spesialis. Jadi kamu as project manager kalau mau jadi spesialis boleh sebenarnya, kayak ada spesialis project manager kan, kayak project manager, program manager, portfolio manager. Tapi itu one thing, itu kayak base layer. Tapi kamu harus punya other specific
knowledge atau expertise lah ya menurutku selain project management. Contohnya project management soalnya kan pasti akan selalu digabung sama ilmu-ilmu lain dong. Nggak mungkin cuma ilmu project management doang. Ngerjain project apa ya, projectnya project manager. Nggak ada kan yang jawab kayak gitu kan. Ya, jadi jawabnya pasti kayak ngerjain project apa, project rumah nih, which construction. Ngerjain project apa, lagi ada tambang nih, mining gitu. Jadi ada pilar-pilar expertise lain yang harus dimiliki sama project manager. Nah, di dunia yang dinamis, as long as kamu punya project management yang baik, misalnya kamu udah tahu project manager itu harus manage scope of work, harus manage timeline, harus manage risk, harus manage whatever resource gitu ya. Gimana caranya masing-masing? Nanti tinggal di-combine aja sama salah satu special expertise lain tadi. Betul. Jadi dalam dunia project manager ada namanya resource management. Resource itu salah satunya adalah si technical expert. Jadi misalnya kalau kamu jadi project manager, ya kamu manage-nya adalah scope, timeline, cost, quality, resource, stakeholders, communication, and so on. Tapi kamu harus bisa acquire ilmu dari si expertise yang lain. Either itu IT, either itu construction, either itu mining. Contohnya kayak gitu. Jadi menurutku sangat penting buat di dunia dinamis tahu dulu project management. Jadi nanti expertise lain itu kamu tinggal tanya. Karena kamu udah tahu, kamu tinggal tanyanya tuh apa. Misalnya, Pak, ini di pekerjaan yang satu ini, project ini, lingkup pekerjaannya atau scope of works-nya itu apa aja? Itu kan pertanyaan pertama project manager kan. Gitu. Jadi menurutku sangat penting sih. Nah, mungkin ada juga Pak profesional-profesional muda yang baru memulai karirnya atau baru terjun nih Pak ke dalam dunia project manager ini. Dan dia lagi menjajah nih opsi karir apa sih yang mau dipilih untuk kedepannya. Nah, mungkin Bapak boleh berbagi studi kasus atau contoh adanya beragam peluang atau jalur karirnya yang tersedia di bidang manajemen project ini gimana Pak? Oke, good question. Ini buat Gen Z berarti ya. Gen Z? Ya, buat Gen Z ya. Iya, Gen Z. Oke. Ya, generasi apapun lah ya. Sebenarnya kalau misalnya mau jadi project manager itu gimana caranya? Yang tersedia di market di dunia profesional itu ada dua basically yang pernah aku lihat. Satu, berangkat dari dunia technical dulu. Kamu mulai dari engineering. Contohnya jadi software engineer. Bisa juga jadi construction engineer, mining engineer. Jadi kamu tahu dulu technical expertise-nya. Itu dulu. Berangkat dari situ, kalau misalnya kamu mau jadi si expert di bidang itu jalur lain. Tapi bisa juga setelah itu kamu berangkat langsung jadi project manager. Jadi pindah jalur, shift. Habis technical, pindah jalur sedikit ke managerial, which is project management. Itu karir path option 1. Gitu ya. Karir path option 2 ya kayak aku. Dari awal waktu aku lulus kuliah, aku udah mikirin bahwa aku mau kayaknya aku harus menerapkan ilmu teknikalku juga deh, karena aku dulu kuliah S1 elektro di UGM kan. Jadi kayaknya kalau nggak ada dunia teknologinya atau dunia teknikalnya a bit wasted kan ya. Gitu. Jadi harus ada itunya tapi nggak mau full technical banget. Aku nggak mau tuh misalnya aku yang nyolderin barangnya satu-satu gitu. Aku it's not my option lah waktu itu. Aku mau paham soal itu tapi aku mau memanage hal-hal tersebut. That's why makanya muncullah jadi project manager. Karena project manager itu memanage hal-hal teknikal. Kamu punya orang yang akan ngerjain itu tapi kamu tahu harus mengerjakan hal tersebut. Nah, itu career path yang option 2. Jadi as project coordinator. Bisa juga sebenarnya dari project admin itu juga bisa. Kayak cuman sekedar nyatet-nyatet minutes of meeting, terus nyatet absen gitu ya. Dari situ kan kamu bisa Absen juga ya Pak? Iya, karena dari situ kamu hear the meeting, datang ke meetingnya, tahu seorang project manager nge-lead meeting tuh ngapain. Itu kan kamu ngeliat gitu. Even menurut PMI juga, kalau kamu jadi, kan tadi ada 3 tahun pengalaman untuk boleh eligible ujian PMP. Kalau kamu jadi project admin di tahun pertama atau di 3 bulan pertama, just put it in. Karena itu termasuk
karena kamu in the team of the project team gitu, jadi nggak ada masalah. Karena Risk it aja ya Pak? iya, jadi kayak kamu masuk, kamu lihat, oh jadi project admin tuh gimana, jadi project coordinator tuh gimana, jadi project manager tuh gimana, gitu. Nah, kita belok sedikit nih Pak ke ranah fasilitator. Oke. Nah, sebagai fasilitator ini kan kita membekali ya Pak calon-calon project manager kita tuh akan menghadapi kasus-kasus di dunia nyata tuh bagaimana. Betul. Nah, Bapak sebagai project manager yang memang sudah berperan di dunia itu sebelumnya, ya pasti kan harusnya gitu. Nah, itu bagaimana sih Pak cara Bapak membekali mereka atau istilahnya how do you transfer your knowledge to them? Jadi as a facilitator tuh menurutku kamu harus sudah punya dua perspektif yang berbeda tapi mereka harus jadi satu. Jadi aku nganggapnya teori sama praktikal pasti kayak gitu kan. Fasilitator pasti akan lebih banyak ke teori. Ya nggak sih? Karena kamu harus baca buka buku, ngajarin apa yang ada di buku karena itu akan masuk di ujian. Gitu kan ya. Kalau ujiannya event CPM itu aku dulu kaget banget waktu ujian CPM tuh karena aku belajarnya PMP langsung, bukan belajar CPM. Jadi waktu ujian tuh pertanyaannya ternyata apa yang ada di buku, sedangkan PMP itu pertanyaan adalah use case dari project managers, which is good sebenarnya. Nah jadi balik lagi tadi ke teori sama praktikal as fasilitator itu, kalau ngelihat as fasilitator sebenarnya kan harusnya 100% teori ya, praktikal kayak belakangan lah, ya 70-30 gitu lah ya. Tapi sebenarnya buat ke bekal-bekal buat orang-orang yang mau ambil ujian, ya bener lah aku harus tetap stick sama prinsip bahwa kamu harus ngelihat 100% dari buku. Karena tujuannya untuk jadi fasilitator itu adalah yang utama bikin orang lulus ujian PMP. Itu objektif yang ditulis di kontraknya as fasilitator kan ya. Tapi pasti aku akan selip-selipin apa yang jadi pengalaman praktikal aku di dunia project management. Jadi aku selalu pasti masukin kayak hal-hal kayak gini, misalnya kamu terapin di dunia praktikal, mungkin works, tapi ada hal lain yang mungkin lebih works yang nggak ditulis di buku, gitu ya, kayak negotiation skills lah ya. Kalau di buku kan ditulisnya kayak negotiation skillsnya apa ya, confronting misalnya kayak gitu, atau collaboration and so on. Tapi collaborationnya literally ngapain nggak ditulis kan. Ya yang kayak gitu-gitu aku masukin selipin soal real case-nya, practical-nya. Jadi sebenarnya teori sama practical itu kayak kamu punya tangan. Kamu nggak bisa kan cuma punya satu tangan untuk hidup. Nggak mungkin dong. Tapi kamu punya tangan yang dominan kan. Nah kalau lagi jadi fasilitator, tangan dominanku teori. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi jadi praktikal di dunia praktis, nggak bisa tuh aku full tangan dominanku tuh teori. Pasti aku tangan dominannya harus praktikal, tapi fundamental teorinya harus udah ada gitu. Speaking about real case nih Pak di sini, melalui perkembangan karir yang udah Bapak ceritakan, boleh nggak nih Pak kita buka satu contoh kasus di mana keahlian manajemen project kita tadi membuka peluang atau memberikan kemajuan gitu Pak yang profesional secara signifikan. Oke, kemajuan profesional ini berarti in terms of career atau kesuksesan project? Mungkin kita di awal kesuksesan project dulu nih Pak. Oke, kesuksesan project ya. Jadi cerita dikit, kan aku habis S1 kerja 2 tahun, pindah, terus kerja di tempat entity data sekarang itu 2 tahun lagi. Sebelum aku akhirnya memutuskan untuk sekolah S2 MBA di UK gitu ya. MBA di UK setahun aku tinggalin tuh tim. Aku tinggalin karena kan aku awalnya member tim project manager itu kayak staff sebenarnya hitungannya di kantor. Walaupun punya tim-tim project ya. Tapi staff dan tinggalin bentar, habis tinggalin balik setelah setahun karena dikontrak, karena waktu itu disponsorin sama perusahaan juga sedikit lah ya. Terus balik itu aku di appoint as program manager, langsung dinaikin jabatannya as program manager, memanage project manager lain
Jadi memanage leaders lain buat tim mereka. Nah di situ kalau misalnya aku nggak punya base knowledge soal project manager, bakal bingung untuk nge-manage tim ini tuh gimana gitu ya, karena aku nggak punya basic project manajernya kalau misalnya aku nggak punya gitu ya. Tapi ketika aku punya, aku tuh di situ nemuin, aku bisa identifikasi masalah-masalah orang project manager yang ada di sana tuh apa aja. Si project manager baru ini tuh apa aja sih isunya. Adalah isunya tuh kayak kick off meeting, kick off project, tapi begitu ditanya lingkup pekerjaannya apa, nggak tahu. Kayak nggak tahu is a very extreme spectrum ya. Tahu, oke, tahu. Ditulis nggak? Nggak. Itu another spectrum. Terus spektrum yang mendingan itu kayak dia udah tahu, dia ditulis, tapi dia nggak dianalisa, which is wrong juga. Kayak misalnya paling gampang deh, bangun gedung, scope offer kamu as desain interior apa? Harusnya ada kayak gitu kan. Desain interior itu cakupan pekerjaannya pasti ya cuman ngedesain sama konsultasi setiap seminggu sekali. Perkara nanti hasilnya jelek and so on, bukan tugasnya desainer interior dong. Itu adalah lingkup pekerjaan dari si vendor konstruksinya, which is itu another project lagi sebenarnya. Ya kan, satu desain interior itu ya satu project manager sendiri bisa dibilang, si kontraktor ya satu project manager sendiri yang punya tanggung jawab berbeda dan batasannya harus jelas. Nah itu dulu waktu awal-awal masuk ya itulah tugasku. Karena udah punya basic knowledge di dunia project manager, harus melakukan itu. Ya udah, itu dilakukan satu-satu tim diinjek, diinfuse soal knowledge tersebut, dan akhirnya keberhasilan project untuk nge-close project lebih banyak terbukti. Numbernya tuh bisa naik sekitar 100-200% untuk bisa nge-close project dalam waktu 1 tahun gitu. Dari yang sebelumnya misalnya satu project manager cuma manage 2-3 project, sekarang dengan cara yang berbeda, satu manage apa ya bisa naik 100 sampai 200% per project manager dalam waktu setahun. At least productivity-nya meningkat. Oke. Interesting. Nah, sebagai seseorang nih Pak yang sangat terlibat dengan peran project management juga, apalagi sehari-hari ya Pak. Tadi juga sebagai karir dan juga Bapak karirnya nih dibagi dua lagi. Ada sebagai fasilitator, ada sebagai project management manager in general. Boleh nggak Pak kita tahu pengalaman Bapak yang menunjukkan adanya keterkaitan antara project management dengan keterampilan kepemimpinan dan interpersonal? Oke. Jadi project manager itu 65 sampai 90% tugasnya adalah berkomunikasi. Jadi itu even ada di soal ujian. Selalu muncul, entah kenapa ya soal itu selalu muncul. Sekitar beberapa kali simulasi muncul di soalku, di soal anak didik yang difasilitasi itu juga muncul. Jadi karena si PMI ini mau menekankan bahwa dunia project manager itu yang paling penting adalah komunikasinya. 90% tuh komunikasi. Karena project manager interact with people. Gitu ya. Nah jadi jangan berlatih komunikasi itu kan kamu semakin ketemu banyak orang ya, makin tahu gimana caranya dealing with people. Nah leadership itu adalah tentang dealing with people itself juga sebenarnya. Intrapersonal skillsnya diasah. Jadi ketika kamu jadi project manager, kamu dipaksa buat berkomunikasi, kamu harusnya bisa semakin mengasah bahwa gimana cara kamu ngelit sebuah tim, ngelit sebuah orang. Karena di project management itu kan kamu dari awal udah punya tim gitu, dan ke fasilitator tadi ya juga ya sama, jadinya jadi ngelit tim juga gitu, kayak ngelit orang-orang ini untuk gimana caranya ujian gitu. Jadi strategize lah approach-nya gitu. Oke. Nah, last but not least nih Pak, boleh mungkin dari berbagai macam studi kasus yang udah Bapak temuin tadi, boleh nggak Pak main message, pesan utama yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan profesional kita untuk mempertimbangkan manajemen project sebagai pilihan karir nih Pak? Apalagi di dunia teknologi informasi. Menurutku sih ya, kalau misalnya memang
mau memiliki karir as project manager, tadi karir path yang udah disampaikan boleh dicoba. Tapi apakah kedepannya akan ada karir path baru? Mungkin aja. Aku nggak mau ngelimit gitu ya. Jadi always jangan pernah untuk ngelimit option-option yang punya. Kalau misalnya sekarang ternyata kamu nggak ada di jalur karir yang tadi, mau jadi project manager, ya start with yourself aja. Misalnya kamu kan pasti bangun rumah, terus misalnya mau punya project sendiri, start with that untuk jadi project manager. Dan itu bisa jadi portfolio juga, gitu. Bisa. Nah, As simple as it is, Pak. iya, benar. As long as kamu punya rigid asetnya ya, asetnya lah, benar-benar tangible asetnya kelihatan. Contohnya kamu bikin website projectnya, ya kamu arsip dulu semua dokumen-dokumen dulu tentang project webnya. Misalnya webnya udah tutup pun, jadi kamu punya rigid proof yang membuktikan bahwa kamu pernah ngerjain project itu, gitu. Nah, last message-nya sih jangan pernah segan untuk nanya ya. Jadi as project manager itu tadi communication skill itu penting. Yang kedua sebenarnya yang lebih penting lagi itu adalah critical thinking. Tapi itu secondary. Karena balik lagi, critical thinking itu nggak semua orang punya sekarang gitu ya. Bisa diasah, bisa. Tapi kalau misalnya itu pun nggak bisa dimilikin, at least communicate lah. Jadi you can always ask apa yang mau kamu tanya. Kalau kamu bingung, kamu tanya aja. Kalau kamu masih bingung, kamu tanya lagi. Minta orang jelasin sampai dengan kamu ngerti. Kenapa? Karena semakin banyak kamu ngerti, semakin banyak kamu nanya, semakin banyak kamu ngosongin pikiran dan kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak, kamu semakin bisa connecting the information dots. Itu value yang coba aku pegang ya. Jadi kalau aku nggak tahu ya aku simply tanya. Terus kalau misalnya dengan banyak pengalaman itu bisa connecting the dots, connecting information dots, kamu bisa bikin logiknya gitu. Kamu bisa cari benang merahnya dalam sebuah project tersebut. Jadi jangan pernah ragu untuk nanya sih untuk jadi project manager yang baik. Gitu. Luar biasa. Menarik banget nih Pak perbincangan kita kali ini. Dan mungkin sepertinya nih juga ya Pak, rekan-rekan profesional udah tahu jawaban dari topik awalnya. Is project management for your career or not? Maybe they already know. Semoga dari sesi kali ini rekan-rekan semua di rumah sudah menentukan pilihan karir masing-masing. Dan juga terima kasih ya Pak untuk waktunya, kita sudah sharing pengalaman dan juga knowledge dari Bapak. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan di rumah. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan profesional yang ada di rumah yang nonton video ini. Nah, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan update-update dari video Dynamic Talks berikutnya. Nah, see you, stay safe and healthy. Bye-bye. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.